Oke, itu adalah sedikit video untuk pemasangan kita punya frame lah. Oke. So, kita teruskan hari ini untuk sesi sebelah petang. So, tadi saya ada cakap kita akan lihat dulu apakah itu MS1064. Saya pun tidak dia punya full copy ya, tapi saya ada reference dia untuk setiap dia punya parts lah. Itu modular punya apa tuh sizing ya. Saya buka dulu saya punya nih. Slide. So, untuk sesi sebelah petang nih, saya akan jelaskan what is MS1064. Oke. Apakah itu 1064 yang digunakan pakai, dan juga apa kandungan lah dalam kita punya MS1064 ini ya. Oke. Mungkin ada yang tonton sudah tahu mengenai MS1064 ini. So, ini akan digunakan pakai bersama dengan IBS lah. Oke. Seiring dengan penggunaan score IBS itu, untuk pengenalan IBS itu kita kena paham juga untuk penggunaan MS1064 lah. Oke. Oke, so ini adalah format drawing modular coordination, tapi kita tidak akan tengok inilah, sebab tidak ada dalam kita punya syllabus. So, untuk MS1064 nih, kita ada ini yang dilihat sebagai apakah size yang mematuhi MS1064. So, dia ada contents untuk standard ini. Kita lihat ada 10 sebenarnya dia punya contents. So, daripada 10 dari contents ini kita lihat bahwa hanya untuk bahagian mana yang digunakan. So, tadi kita ada lihat kepada notes yang diberi itu dia ada mention untuk part yang menggunakan komponen-komponen IBS inilah. Oke, kalau kita lihat part 1 is only a general principle. Part 2, biasanya kalau kita penulisan MS1064 ini dia akan beserta dengan part berapa. Contohnya MS1064, part 8, part 8. Jadi kita akan rujuk kepada apakah yang dimaksudkan dengan part 8. Apakah dia punya standard sizes. Oke. So, part 3 adalah coordinating sizes and preferred sizes for stays and stay opening. Jadi, tonton kalau untuk melihat kepada staircase, kena lihat kepada part 3 lah. Part 4 pula merujuk kepada coordinating sizes and preferred sizes for door sets. Oke, kalau yang berlima ini adalah window sets. 6, part 6, coordinating sizes for rigid flat sheet. Oke, part 7 yang ini kita setakat ini tidak lah yang kita sentuh untuk part 6 ya. So, part 7, coordinating sizes and preferred sizes for tiles. Oke. Part 8, coordinating sizes and preferred sizes for masonry, bricks and blocks. Okay, part 9, coordinating for cabinets. Okay, part 10 is the preferred size for reinforced concrete components. So, tadi kita pun ada mention untuk part 10 kan, part 10. So, inilah yang dimaksudkan dalam apakah tujuan MS1064 itu seiring dengan adanya kita punya IBS Core dengan CIS 2018 tersebutlah untuk IBS itulah score tuh untuk rujukan kita punya vektor. So, dalam part 10 kita tunggu pada part 10 on table 5 dia menyatakan di sini adalah dimensions
or preferred sizes for reinforced concrete beam. So kalau untuk beam kita dibagi kepada type of buildings, residential and non-residential lah. Kalau ini menunjuk kepada width. Untuk beam, width asal kita guna 150 mm, 200, 2000 daripada ini, kita lihat dia punya sizes itu adalah standard, adalah jenis modular. So kalau 150 mm darab 300 mm itu maksudnya kita akan mencapai score untuk IBS lah. Kita akan mengumpul IBS score di sana untuk kita punya concrete beam. So kalau kita guna 250 400 begitu ataupun 250 350 begitu, so meaning kita akan menggunakan modular lah. Oke. Kalau non residential pun dia lebih besar lah. Kalau ini 150, ini 200. So ini adalah size-size yang dicadangkan untuk kita buat kita punya reka bentuk building lah. So desainer dia akan rujuk kepada kita punya standardized orang cakap standardized size. Oke. So manakala untuk table 6, oke, ini untuk penerangan rujukan reinforced concrete column. So kalau kolom desainer dia akan lihat kepada size width and length. Oke, so kalau length dia itu lihatlah berapa size dia. So tidak sudah yang kita lihat uneven sizes macam nomor size yang 125 begitu kan. Tidak sudah untuk kolom. So dia ada modular, dia guna width and length yang telah diberikan dalam part 10 untuk table 6 lah kolom. So ini contohnya kalau kita punya kolom, so 150 mm darab dengan 300 mm. So semua akan jadi standard lah. Oke. So ini pula kalau table 7 adalah untuk reinforced concrete wall. Kalau concrete wall tuh kita akan width lah, width dengan length. So kita tengok dia punya 100 width darab dengan 600. Ini terpulanglah berapa size yang apa tuh reka bentuk akan guna. Oke, yang ini pula slab. Oke, thickness and length. So thickness dia diberilah 100 mm, 250, 150, 175 dan juga 200. So tidak sudah number-number yang uneven selain daripada inilah. So kita diberi pilihan untuk pilih mana dimensions yang kita sesuai dengan kita punya project lah. Oke. Ini untuk part 5. Table 1 adalah untuk window set. So kalau window dia punya height dan juga width. Oke, so height-nya 600. So dia ada banyak pilihan width lah. 600, 12, 18, 24. So kalau kita lihat di sini, dia punya perbezaan itu adalah nomor yang hampir sama lah. 600 perbezaan dia itu hampir sama lah. Oke. Kalau ini 120, 1200, 1800, 2400 lah. So dia ada bagi juga pilihan. Jadi kalau dia cakap adalah standard size for Windows, so kita kena pilihlah daripada table 1 nih, kita kena tengok mana yang sesuai dengan kita punya project. Kalau table 4 untuk door set pula, kita pilihlah kalau door tuh single leaf and side leaf, oke, double leaf atau sliding door. Oke, kalau sliding door kita punya length tuh besar lah 2100. Ini standard lah. Oke, standard yang kita nampak. Kalau width adalah 1800 lah. Oke. Nah, ini lain lagi lah. Oke. So, itu saja untuk kita punya MS 1064 lah. So, itulah dimaksudkan dengan kita ada standardize untuk kita punya sizes lah. Oke. So, di mana kita mau rujuk kepada sizes, kita rujuk kepada MS 1064. Oke. So, sekarang kita masuk kepada CIS.
Ya, kita masuk kepada standard industri pembinaan, yaitu construction industry SIS untuk manual for IBS content scoring system, yaitu IBS sekolah ini yang kita cakap tadi, yang kita akan guna untuk IBS sekolah, oke, yang kita panggil CIS 18 2018 lah, oke. Ini kita boleh download di CIDB IBS portal tuh, untuk IBS punya portal lah. Oke. So, untuk CIS 18 2018 nih, apa contents dia? Oke, sekadar perkongsian saja. Saya yakin teman-teman ada juga yang sudah guna. Oke, sudah guna kita punya CIS content-nya lah. Oke, so kalau section 1 ini adalah general, anything about introduction, definition IBS, IBS factor, score, ada simplified construction solution. Nah, ini saya sudah terangkan lah tadi pada sesi tengah hari tadi tuh. Oke, principle of IBS score, apa prinsipal dia? Kalau prinsipal ini kita mesti merujuk kepada apa komponen yang kita cover lah. Oke, pastikan tuan-tuan sekiranya ada persoalan mengenai IBS score nih, tuan-tuan boleh tanya dengan si IDB ya. Oke, saya ada beri link tuh. Habis itu categories of buildings. Oke, IBS content scoring system. So kita ada IBS score, kita ada part 1, part 2, part 3, dan juga kita ada beberapa pengiraan, yaitu pengiraan yang ditunjukkan dalam IBS CIS ini, itu yang saya akan share lah bagaimana calculation untuk score. So itu calculation untuk score tuh kita akan lihat kepada structural system, wall system, ada simplified dan juga a group of buildings. So macam mana kalau kita kira by buildings bukan by floor, oke? Itu adalah very straightforward lah pengiraan dia ini, tidak susah. Kita boleh implement lah. Oke, so untuk session 3 kita akan lihat pula IBS score calculation example. So example itu dia ada berapa example kita? Ada 3 example. Oke, so yang first kita akan lihat kepada double story terrace house. Oke, kita mau bezakan penggunaan untuk 1 and 2 story dan juga kepada 2 story above, kepada yang high rise building lah, yaitu kita ambil 18 story kondominium dan juga a group of buildings. So di sini saya akan mungkin kita boleh bincangkan lah dalam example score nih. Oke, saya akan guna soalan yang sama dalam standard ini supaya bila tuan-tuan mungkin perlu merujuk semula besok di masa depan ke masa akan datang bila perlu, so senang untuk kita lihat baliklah bagaimana kenapa rujuk ini, kenapa di sini. Oke, so ada banyak dia punya table lah. Oke, so manual for IBS content scoring. Oke, so taking into account the introduction of current technologies, policies, and business environment, and based on input from the construction industry stakeholder, CIDB Malaysia publish this latest edition. So pastikan tuan-tuan tidak guna edition yang lama, yaitu kalau edition yang lama itu 2000 CIS 18 2010. Nah, itu yang lama lah. Terus sekarang kita guna CIS 18 2018. So pastikan kita guna memang ada perubahan sudah yang dibuat pada edition yang lama daripada edition yang latest inilah. Oke. So definition dia, for the purpose of this manual, the following conditions shall apply lah. Oke, industry. Oke, so principle of IBS score, kita guna IBS score ini untuk attributes the usage of IBS component. Bila kita ada guna IBS components dan any new methods that contribution to fewer labor pula, mengurangkan tenaga kerja, mempercepatkan kita punya
completion of project, itu akan kita kategorikan sebagai usage of IBS component. Yang kedua, utilization of standard component based on MS 1064. Asal kita punya standard components itu adalah berdasarkan pada 1064 yang diberikan column, beams, windows, slab. Itu semua akan digunakanlah, kita boleh guna IBS Core nih. Dan yang ketiga, repetition of structural layout. Yang terakhir adalah the usage of other productivity enhancing solutions such as inilah volumetric model units, building information, dan juga modular grid lines lah. Oke. Higher IBS Core is a reflection of higher productivity. Oke. Reduction of site labor, lower wastage, less site material, cleaner environment, better quality, neater and safer construction sites, faster project completion, as well as lower total construction cost. So, semua ini bila kita melihat kepada score yang tinggi, bermaksud kita mencapai kepada semua menunjukkan kita punya high productivity, itu semualah, okay? The method of determining the IBS score is designed to be simple but effective process. Okay, points are awarded based on the IBS factor of the structural and wall elements that I use. Okay. Ini sudah saya jelaskan tadi lah, industry, institution. So tadi itu ada banyak lah kalau institutional and others tuh. Ada clubhouses, cinema, sport, recreation facility, stations for public transport, places of worship. Oke. Ini sudah saya tunjukkan tadi kita punya formula. Saya akan tunjukkan table 1, table 2. So kita punya rujukan akan bermula daripada table 2 untuk sistem struktur, structural system. Untuk structural system ini kita akan rujuk table 2. So table 2 adalah asal kita mau mengira part 1 bahagian 1, kita akan guna table 2. So table 2 ini cara kita baca dia punya table adalah kita mula daripada material ataupun sistem yang digunakan. Barulah kita lihat kepada description dia. Oke? Kalau kolom ini adalah material, ini adalah slab, or column or beams. So apa-apa yang kita menggunakan ini kita akan lihat apakah types yang kita guna sini. So untuk materials ini kita ada concrete atau reusable formwork, metal, timber, blockwork, and innovative. Kan tadi kita ada 5 kan? So itu semua adalah kita punya komponen dan kita akan tengok pula apa pula kaidah yang dia guna. Kalau macam concrete reusable formwork, adakah dia guna untuk precast column and beam? Dan di sini adalah dia punya penerangan. Kita tengok kalau contohnya saya guna precast column and beams dan saya guna in situ concrete using timber formwork. So maksudnya saya guna di sini, saya punya IBS factor adalah 0.5. So kalau di sini kita tengok kalau precast column and beams, precast concrete slab. Dia guna yang E ini, so dia punya bacaan tuh inilah 1. Oke. Begitulah seterusnya, oke. So apa yang saya maksudkan tadi note itu adalah apa-apa yang tidak terdapat dalam di sini yang memerlukan penerangan, dia sudah ada dalam notes dia lah. Oke, contohnya reusable formwork include plastik, fiberglass, steel, tidak perlu lagi kalau macam saya punya nih, saya guna apa ini tidak perlu di sini kan. Kita kena baca dia punya note. Oke, and other formwork that can be used not less than 20 times. So, dia sudah cakap di sana lah. This is for structure without slab. Oke, refer example in section 4.3. Di mana section 4.3 nih? Oke, so kita kena baca juga dia punya notes itulah. So, additional notes. Contohnya, an additional 0.05 on top of the IBS factor will be given if prefabricated reinforcement cages are used in all cast
in situ structure. So kalau teman-teman punya project tuh menggunakan prefabricated reinforced cages in the in situ structure, kita akan tambah 0,05. Jadi di sana akan menambahkan kita punya IBS points. Oke. Oke, untuk table 3 kita akan tengok untuk rujukan IBS roof structure system. Ini masih lagi dalam part 1 lah. Oke, slab, column, beam dengan roof tuh dia ada satu kali bahagian yang sekali lah part 1. Oke, so untuk roof system kita akan ada prefab timber, prefab metal roof, dan juga conventional timber. So ini dia tidak dapat apa-apa factor lah. Oke. Harus cakap sini. For roof structural system that are not mentioned in table 3, please refer to IBS Center. Okay, so yang kedua kita akan tengok IBS score for wall system. Kalau wall system kita ada 10 jenis walls lah. So dia punya sini lebih, kalau kita guna jenis yang precast, prefab punya tuh kita akan dapat high score lah. High score pula. Higher IBS factor. Okay. Kalau kita guna dry walls, so satu. Oke. So yang 2.4 ini adalah score for simplified construction method. Itu dia akan mention untuk utilization of standard component based on ME 160. Kalau dia guna contohnya beam, oke. Kalau beam dia guna itu unit standardized component. Sizes dia tuh dari ME 1064. Oke, kalau dia di sini lebih, dia ada dua kategori lah, 50% hingga 75%. Kita akan ambil kolom yang pertama ini. So, kalau 75 hingga 100, kita ambil kolom yang inilah. So, maksudnya habis faktor dia, lagi banyak kita guna percentage dia, lagi tinggi kita punya score. Sini kan. So, ada beam, columns, wall, slab, door. Sini, ini kita masuk kepada ada simplified lah. Oke. Door and window. So, ini adalah repetition of structural layout. Kalau ini kita tengok a building more than 2 story. Oke, so kalau kita punya building tuh high rise, kita akan guna untuk yang E. Oke, bagian E. Kalau kita punya building tuh for 1 or 2 story saja kita guna B. Oke, yang B nih. Oke. So, ada productivity enhancing solution. So, one usage of prefab. Oke, prefab PBU. Oke, kita akan gunalah lebih dari kurang 75, 1. Lebih dari 75 dapat 2. Oke. Kalau usage of beam model score submission, oke, level 1, level 2 tuh, kalau level 1 tuh maksudnya 1 hingga 6 lah. Kalau level 2, 7 until up lah. So 6, 3 lah. Oke. Ya, sekarang kita start lah. Kita start kiraan. Saya off dulu. Saya akan tunjukkan beberapa pengiraan yang inilah, oke? Bukan tunjukkan lah, saya cuma share macam mana dia gunakan itu dia punya attachment menggunakan soalan example yang diberi dalam ini standard lah, oke? Oke. So, jadwal ini nih yang kamu nampak di sebelah kanan saya lah. Kan saya yang ini adalah dia punya attachment. Dia punya timetable lah. So, ini timetable ini kita boleh dapat juga dari IBS punya, CIDB punya website tuh. So, ini contohlah kita ambil untuk project
example yang pertama yaitu double story terrace house lah. Oke, so typical floor plan layout for unit as shown. Oke, so ini adalah dia punya drawing. So kita punya information mesti ada, oke, construction area, kita mesti diberi dia punya area. Oke, dia ada dia punya structural system, beam, columns, floor slab, roof trusses. Oke, di sini dia akan terangkan. Kalau dia tidak beri, mustahil lah dia tidak beri. Ini menggunakan kamu punya project kan. Kita punya project, so kita mesti tahu apa yang kita gunakan, apa kita mau capai, komponen apa yang kita pakai. Oke, so kalau beams nih dia precast concrete, columns in situ concrete using steel formwork. Oke, kalau floor slab lah precast half slab on first floor. Oke. So kalau roof trusses dia guna prefab timber. Oke, so saya mau saya ada prinsipnya nih supaya ini example. Oke, kita mulai daripada yang kosong lah, oke. Oke, so daripada maklumat yang kita dapat nih, yang kita ada, so ini ada simplified construction solution. So beams 60% comply with MS 1064. Oke, lepas itu columns 100%, wall and slab less than 50%. Oke, so kalau less than 50%, itu adalah dia punya factor kan, IBS factor, sebab kalau untuk door and apa tuh wall and slab tuh dia mesti lebih daripada 50% comply. Oke, so yang windows dia 0% comply with MS standard. So dia adalah dia guna. Oke. So dia punya ada simplified construction B. Untuk B ialah repetition of structure 100%. So dia guna 100% lah. Oke. So dia cakap sini from the information given, the calculation kita tabulated dia. Oke, masukkan dalam table. So ini adalah yang kosong, ini saya buatlah. Oke, first kita kena masukkan apa? Part 1, yaitu structure elements. So, dalam structure elements nih, apa yang kita perlu masukkan ialah dia punya area untuk structural system dulu. Oke, sini dicakap structural system kan. Oke, so di sini saya akan terus ambil dia punya untuk beam, column, and floor slab lah. Oke, so kita akan ada roof area, first floor, and ground floor. So kita ada 3 lah kita letak di sini. So apa yang kita letak situ ialah yang pertama kita guna beam dulu, precast. Nah, contoh aja, precast, beam, in situ apa? Columns with reusable steel formwork. Reusable formwork dengan dia punya slab, dia guna precast half slab. Oke, half slab. So untuk ground floor dulu kita ambil dia punya area dulu. So ground floor kita beli kopi aja nih, tapi kalau begini udah beli kopi pula. So ground floor dia punya area berapa? 117. Oke, M lah. Oke, so di sini kita masukkan dulu lah dia punya nih Kita masukkan dulu dia punya komponen-komponen nih. Oke, so yang kedua adalah first floor dia
Apa dia guna? Precast beam. Beam. Beam juga. Kalau first floor. Precast beam. In situ. Columns. With reusable itu apa? So, kita masukkan sejak beginilah. Ikut urut tanah kita guna ground floor dulu. Baru kita guna kita pergi first floor, baru kita pergi roof. Jangan lupa roof, roof juga adalah dalam structure punya elements. Oke, so dalam structure punya elements. So ini berapa dia punya area? Sama juga kan? Oke, kasih masuklah dia punya unit kan. So yang ketiga adalah roof. So roof dia guna roof truss. Using what? Prefab timber. So roof area dia sama juga. Ingat kalau literal bagi roof area, so biasanya kita punya roof area itu adalah sama dengan kita punya floor area. Oke. Kita guna pengiraan nih, kita guna 2.perpuluhan. Oke, kita punya length untuk first. Oke, untuk structural itu sejak so total kita kira ini sudah ada pada kira. Ini ada sudah lah, tapi saya kasih masuk ke sini. Oke. Oke. Oke, ini pun 7 sama aja kan? Contoh lah. Oke, sama aja dengan apa yang ada dalam CIS ini, tapi saya tunjuklah. So, kita ambil dia punya semua keluasan. 2.perpuluhan lah. 30. Oke, so total of this sudah dia bagi sana juga. 350 351.0 meter square. Oke, so itu total dia. So macam mana kita cari IBS factor tuh? So IBS factor tuh ini adalah part 1 kan. So kita cari kita punya table part 1 tadi tuh. Kalau tidak dengar chat mana sudah saya punya. Oke. Oke, so untuk table 2, oke, untuk part 1 nih kita akan lihat kepada structure element. So kita punya structure system nih lah. So macam mana dia boleh dapat IBS factor nih. IBS factor dia kita akan tengok. Ini saya kasih sini sedikit lah. Oke. So untuk first floor nih dia guna precast beam in situ columns. So sini concrete reusable concrete or reusable formwork. Saya punya apa? Precast column and beam. Untuk kita ambil ground floor dulu. Beam dengan in situ reusable ini bukan 8 permanent formwork. Dia guna permanent formwork reusable dapat diambil 8. Oke, so di sini dia guna ini nomor 2
precast columns and in situ beam using reusable formwork. Okay, precast beam, precast column using reusable formwork. Okay, reusable formwork. Okay, so slab dia apa? Slab dia precast half slab, precast. So dia akan ambil precast concrete slab. So yang inilah, okay. So dia ambil yang nih 0,8 nih. So kita isi lah sini. Oke. Yang kedua, kita boleh cek nih, betulkah tidak kita punya IBS factor? Kita boleh cek juga. Oke, so yang kedua tuh precast beam dan in situ columns reusable formwork. Oke. Kita tunggu sini in situ. Dia akan guna yang precast column, in situ column, precast column, ini timber, reusable, precast beam, in situ column, using reusable formwork. Ini nomor 4 nih ya. Oke, nomor 4. Lepas tuh apa? No slab formwork. Oke. No slab. Kan? Nah tuh. Itu kalau kesini kecil pula. Oke, ini precast beam and in situ column using reusable formwork. Oke, so dia akan tengok mana dia punya no slab 0,8. 0,8. Oke, so roof truss using prefab timber. Oke, so roof. Kalau roof dia table 3 lah. Oke, kalau roof dia guna table 3 sudah. So, dia punya roof adalah roof truss using prefab timber. Roof truss using prefab timber. Oke, dia akan ambil 1,0. Oke. Oke, so macam mana kita mau kira coverage dia? Oke, so coverage. Oke, macam mana kita mau kira coverage? Kita bahagi aja. The total of area kita bahagi dengan total of the area of part 1. Oke, kita punya plus floor, ground floor, first floor dengan roof. So kita kira lah. Oke. 117.0 bahagi 351. Nah, begitulah. So, equal to 0,33 lah. Oke. So, IBS ko berapa yang dia akan dapat untuk first floor. So, kita kira apa informasi yang dapat tuh kita ambil dulu. Kalau part 1 berapa persen dia punya points? Oke. 50 kan? 50 kan? Ini nah. 50 So 50 tuh akan jadi kita punya apalah ABS ko. So 50 bahagi dia punya area, kita dapatlah dia punya struktur Coba. Oke. So tadi kita punya score tuh adalah 50 kan. So kita ambil coverage 0,33 bahagi berapa efektif dia 0,8 dan kita bahagi darab 50 sama aja kalau kita tebal-tebal dari 50 di depan kan nikah di depan sama aja 50 0,8 darab 50 dia punya vektor. So sama juga 13
0,2 lah. Oke. So macam itulah kita kira dia. So yang kedua nih untuk nih kita ambil 7,0 bahagi total of area sama aja kan 351 0,0. So sama aja jawaban dia adalah 0,33. So ini pun sama 7,0 darab 351 0. Sama juga 0,33. Oke, so kita kira macam biasa saja 0,33 dia punya coverage darab dengan kita punya vektor darab dengan 50 lah. Oke, sama aja kan. 13,2. Oke, manakala kalau roof pula tapi dia punya base vector is kosong kan, 1,0 dia besar lah dia punya prefab. Oke, 50 juga sama juga 16,5. So kita total aja part ini first floor, ground floor dengan area itu kita total saja. So kita akan dapat 42,9 lah. Jadi sini macam mana kita mau tahu kita punya ABS score yang kita ambil vektor ini adalah betul lah. Oke. So kita akan tambah aja 0,33 0,33 tambah 0,33. Semua coverage itu kita tambah. Oke. So kita akan dapat 1. Kalau kita dapat 1, oke, kita dapat 1, meaning kita punya IBS score ini betul lah. Sebab dia punya pemberat itu adalah coverage dia adalah 1,00. Oke, dia punya coverage tidak boleh lebih 2K. Tiba-tiba kamu dapat sini 2, 3A, tidak boleh. Ataupun less than 0,20, tidak boleh lah. Oke, mesti 1. Oke, so kita masuk kepada yang elemen untuk part 2, wall system dia pula. Oke, kalau wall system wall system dia wall system dia guna apa? Internal wall, external wall lah. So kita tulis saja IX. Kalau ini senang sedikit kalau part 2 nih, sebab dia cuma kita perlu length dia saja. Oke, using what? Using precast using precast blocks. Oke lah, terbalik pula blok lah dulu, eksternal dulu lah. Oke, yang kedua internal wall apa? Using what? Using precast concrete panel. Oke, ini siapa yang mau mengira? Bolehlah. So total length dia mesti ada. So total length untuk ini 87,8 meter. Kalau internal terbalik tuh ini dia di bawah ada plus, ini saya tulis terbalik pula. 79,5 M. So in total berapa total? Kira dulu total. Total dia adalah 167,3 M. So sudah kita dapat begitu, kita mau kira dia punya ABS vector pula. Oke, macam mana kita cari ABS vector dia? Kita kembali ke table what? Table number 3. Ini part 2 sudah Oke. So
So kita table 4 pula bukan number 3 ya. Number 3 itu apa tadi? Roof system. Number 4 adalah factor for wall system. So kita tengok kepada kita punya external wall. So external wall kita guna precast blocks. Precast block system in situ. Precast block system. Inilah nomor 8. Nomor 8 block work system. Block. So 0.5. Okay. So internal wall using precast concrete panels. Precast concrete panels. Ini paling atas. So 1. Oke. Oke, so macam mana kita kira coverage? Dia sama aja macam yang di atasnya. Sama aja macam di atasnya kita kira. Kita ambil dia punya keluasan. 87.8. Kita bahagi dengan dia punya total of length 7.3. Oke. So sama juga 0.52. Oke. So yang ini pula sama juga 79.5. Gitu kah? 5 total 167.3 equal to internal wall 0.48. Oke. So macam mana kita mau kira dia punya score untuk wall system nih? Kita punya points adalah 20 points itu ada dalam sini tuh, ada dalam sini juga. Ini 20 points. So the maximum IBS score for this part is 20 points. Oke, jangan lupa. Oke, so kita kira aja, ambil saja dia punya total of coverage, darab index, darab dia punya points 20 lah. So sama juga dengan 0.2. Itu untuk internal wall 0.48 darab. Tidak soalan kah? Kalau ada soalan tanya 20. Equal to 9.6. So berapa dia dapat untuk dia punya part 2 wall system? 5.2 tambah dengan 9.6, 14.8. Oke, so kita kira balik. Betulkah kita punya pengiraan untuk ini 0.52 tambah dengan 0.48. Oke, so kita dapat 1 juga. Oke, so betul lah kita punya pengiraan skor nih, betul lah. Oke, IBS factor tuh kita dapat betul lah. Oke. So yang terakhir ialah kita kira untuk part 3 pula. Untuk part 3 kita masukkan seperti biasa information dia. Oke, beams 60% comply. So beam boleh kasih copy nih. Coba kalau saya copy dulu. Tidak payah saya type. Tidak boleh pula. Tidak boleh pula. So beams. Beam comply. Kita mesti tulis with with MS, kita tulis begini dia. 4 10. So berapa persen dia comply? 60%. So di sini kalau untuk bahagian part 3 ini kita kosongkan dia punya area and IBS factor lah, sebab kita akan kira dia punya coverage kan.
Sebab dia bagi direct dia punya coverage. So kita tulis ya dia punya coverage ini berapa? 60%. Sebab dia ada bagikan nih. Oke. Oke, yang kedua columns comply with tonton kita tulis begini 4 10. So berapa comply dia 100%. Oke. So kalau yang ini walls and slab less than 50%. So kalau less kita tidak payah tulis kita abaikan saja dia. Sebab memang kita tidak dapat coverage apa-apa juga. Tidak payah letak information. Kalau door 80%. Door excuse me. Comply with MS 1064 part 4. Oke, so berapa? 80%. 80%. Oke. Windows beam column door window tidak. So window tidak payah tulis. So dengan horizon repetition of structure horizontal repetition kan. So berapa dia pakai 100%. Oke, so 100%. So sekarang kita akan tengok kepada table yang merujuk kepada ini ya. Nah, kita coba masuk satu example lagi. Oke, kita akan rujuk kepada table 5. Oke, untuk table 5 nih kita tengok kepada dia punya percentage lah. Kalau beams comply with 60%, so berapa kita punya? Kalau 60%, dia beams 2. Oke. Kalau columns, salah menjadi columns 100%. Kan sini 75% to 100%. 4 lah. So for doors 80%. So door 80%, 4. Senang saja kalau yang simplified nih. Dia tengok kepada percentage of usage saja. So window tidak. Oke. So kalau untuk repetition of structural layout, ini tidak pakai apa-apa enhancing kah? Solution. Oke, so repetition of structural layout ini dia akan pakai 100%. So kita punya housing ini apa? Apa kita punya housing ini? Double story terrace house. So kalau double story 2 sajalah kan. Kita akan ambil yang B ini. B ini ialah for building 1 or 2 stories. Oke, so horizon. Kita ambil horizon lah. Horizon repetitions law. So berapa persen? 100. So 6 lah. Dia dapat 6 ini. So total of part 3. Nah, kita tambah aja. 6 tambah 4. 4 2. 16. Oke, so kita total. Berapa part 1 tambah part 2 part 3. Tambah aja. 42.9 tambah 14.8 tambah 16. So 73.7. 73.7. Oke, jadi maksud dia sini bila kita sudah nampak dia punya total of part 1, part 2, and part 3 73. Maksudnya dia sudah melebihi berapa? 70 points lah. Oke, so kita punya apa nih?
benchmark adalah 70% lah. Oke. Kita punya benchmark adalah 70%. So ini project dia memang sudah IBS lah, IBS score. So dia boleh claim exemption for levy lah. Oke. Ini untuk yang housing lah. Oke. Ini. So inilah tuh pengiraan yang tadi tuh. Oke, ini ada juga 18 story dan juga apa nih? Oh ini dia punya nih pula. So ada satu lagi saya mau tunjuk. Saya buka dulu saya punya nih. Ini saya tutup dulu. Oke. Oke, sorry. So ada 15 minutes lagi. So kita buat satu lagi soalan, contoh lah. Oke. Satu contoh lagi lah kita buat. Nah, ini simple jadi punya pengiraan nih. Oke. Ini mungkin 10 minutes. Nah, habis sudah lah. Oke. Oke, so kita punya soalan. Example ini given the layout lah. Oke.
Oke, so dia punya jam biasa kita akan isi ikut kepada dia punya maklumat yang diberikan lah. Oke, so maklumat yang diberikan kita masukkan dulu part 1, yaitu dia punya structure system. Oke. Oke, so kita tulis saja dia punya maklumat dulu. Oke, kalau ground floor, oke ini sama juga macam 1 and 2 story. Ini adalah a construction of 2 story of apa nih? Houses or 2 units. Oke. Kita kira aja kita masukkan dulu untuk part 1 ikut kepada soalan yang ini. Oke. So ground floor dulu kita masukkan, yaitu kalau ground floor is apa dia guna? Ground floor dia guna precast steel. Oke, kalau tuan-tuan dan perempuan mau tulis pun boleh juga, kalau full pun boleh juga tulis semua. Steel columns and apa? Dia punya beam, steel I-beam, terpulanglah kita membuat begini kah? Kita mau tulis beam saja boleh. And kita ground floor dulu lah. Ground floor kita ambil precast slab concrete half slab. Oke. Step. So apa dia punya area? Kecil pula. Apa kecil pula area ini? Oh. So area dia adalah 140. Oke. Ya, seterusnya adalah first floor. Kalau first floor sama juga first floor dia guna columns pun sama columns precast steel column, precast steel column and steel beam dengan sama juga lah. Second floor steel roof saja yang berbezakan. Kopi ya. Oke. Oke, so dia punya roof star truss, pembangunan star truss using prefab steel roof. SS. Oke. So dia punya ini pun sama juga. Kalau untuk roof tuh ground floor kita ambil dia punya floor plan, floor area. Sempat nggak kita nih? Oke. Oke, so apa IBS factor dia? Oke, IBS factor. Kalau tidak nampak zoom Oke, IBS factor dia kalau untuk ini ground floor precast, so dia pakai precast steel column, precast
column. Dia guna apa nih? Dia punya pomok. Reusable pomok kah? Reusable. Precast steel. Kita ambil steel. Cari steel. Using pomok. In situ concrete situ beams. Metal columns. Kenapa precast steel columns? Steel beam. Oh, dia guna ini metal. Metal columns and beams. Oh, memanglah dia tidak guna pomok kan. Dia steel. Oke, so dia akan pakai 1.0. Oke, kalau ini half slab, ini in situ ini tidak no slab, usable, gas concrete, usable using sama juga lah. So di sini pun satu lah. Oke, so roof, kalau roof dia guna prefab steel, prefab metal, satu juga ah. Oke, so coverage, macam mana kita coverage total 1640. Total kita punya ini 420. Oke. Besok coverage dia 140 bagi total kosong sama juga 140 bagi apa ada 560. Oh, ada satu lagi kita lupakan. Kita silap, saya silap bukan kita, saya silap. Oke, ground floor ada satu floor lagi. Kita lupa one floor. Kita lupa satu floor, second floor. Second floor. Oke, second floor dia sama saja. Second floor, lah macam tidak ngam kiraan saya nih. Oke, dia sama aja. Lah dia punya total of area kan tidak anu. Oke, besok sini kita akan dapat oke. 56 so total dia 0,25. So sama aja semua ini kan. Oke. Sama saja. So IBSco untuk ini adalah 50%. So kita ambil aja 0,25 darab 1.0 darab 50. Oke. Ya, ada pula dibunyikan. So 0,25 darab 50. 12,5. Itu kan 1 darab 50. 12,5. So semua sama kan? Sama kan semua? Oke. So total 12,5.
50 kosong. Ngam kan? Ngam dia dapat 50. Oke, so macam mana kita mau kira ini betul kah tidak? Oke, yang penting kita dapat satu pemberat dia betul lah tuh. Satu. Oke, so begitulah. Oke, so itulah kita punya IBS sekolah. So sekiranya kita punya IBS score tuh kita dapat memenuhi kita punya points tuh total dia. So kita akan dapat inilah, oke, IBS score yang melebihi dari 70 points lah, oke. So untuk hari ini kemarin kita sudah habis untuk asas pembinaan bangunan lah, oke. Untuk kemarin kita buat proses pembinaan untuk construction proses untuk bangunan. So kita sudah cover untuk dari substructure sehinggalah kepada proses pembinaan bangunan lah. So dari sana kita terus buat melihat perbezaan di antara method statement untuk konvensional method dengan IBS lah. So hari ini IBS kita sudah cover untuk pengenalan. Oke, apakah jenis-jenis komponen IBS, apakah roadmap, hala 7 kita punya industri pembinaan, master plan, dengan kita punya roadmap, dengan adanya kita punya standard industri pembinaan nih, CIS untuk manual for IBS content, scoring. Selain itu juga kita melihat telah berkongsi berkenaan dengan MS 1064 dan kita ada tengok beberapa calculation lah bagaimana kita mau menggunakan CIS IBS scoring ini dalam two-story building lah. Oke, kalau untuk 18 kalau high rise punya building tuh perbezaan dia adalah dia punya kita kena times darab berapa floor kita punya bangunan lah. Oke, so kita akan tamat pada 3,5. Mungkin ada dari Encik Nizam. Ya, terima kasih Pak Norin. Oke, so sekarang kita buka sesi soal jawab. Siapa yang ada sebarang soalan boleh ajukan soalannya. Silakan. Oke, baiklah. Sekiranya tidak sebarang soalan, maka mungkin kita boleh menutup kursus kita hari ini untuk kursus asas pembinaan bangunan. So, terima kasih kepada Puan Morin atas perkongsian ilmu selama 2 hari ini dan terima kasih juga kepada semua peserta atas perhatian tuan-tuan dan puan-puannya. So, dengan ini maka berakhirlah kursus asas pembinaan bangunan bagi sesi Jun 2023. Dan kami mendoakan agar ilmu yang dikongsikan sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada kita semua ya. Baik, sebelum saya menutup kursus ini, suka saya ingatkan kepada semua peserta akan layak untuk mendapat 20 mata CCD ya. 20 mata CCD dan bagi sesiapa yang ingin memperbaharui PPK tuan-tuan dan puan-puan semua, boleh berbuat demikian sebaik selepas kursus tamat ini kami akan emailkan semua sijil ke alamat email yang didaftarkan. Oke.
sekiranya tidak sebarang perubahan maklumat, kesalahan ejaan nama IC ataupun nama syarikat, puan-puan boleh uploadkan terus ke CMS sistem untuk proses renewal. Okey, dengan ini maka berakhirlah kursus kita, dan sebelum saya menutup kursus ini, mungkin Puan Moren ada sebarang kata-kata terakhir kepada semua peserta, silakan. Oke, so saya berterima kasih karena for your attention untuk sepanjang 2 hari ini. Saya harap apa perkongsian yang saya bagi itu sekiranya mungkin tidak cukupkah. Saya harap kita boleh berjumpa lagi lah. Oke, thank you. Oke, terima kasih Puan Moren. Oke, di kesempatan ini saya Nizam mewakili seluruh warga kerja Oasis Creative Training Corridor ingin merakamkan setinggi penghargaan kami kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana memilih kami sebagai pengendali kursus anda. Dan saya juga ingin menyusun 10 jari. Jika ada sebarang kekurangan sepanjang kursus berlangsung, segala yang baik itu datangnya dari Allah SWT, mana semua kekurangan itu adalah daripada kami sendiri ya. Dengan ini secara rasminya saya menutup kursus asas binaan bangunan bagi sesi Jun 2023 dan dengan ucapan Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, semoga kita dapat bertemu di sesi-sesi yang akan datang ya, insyaAllah. Okey, so terima kasih semua, stay safe dan jaga diri. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua.